Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada sehat kan? Alhamdulillah kalau pada sehat. Jangan lupa terus semangat ya belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai simulasi pembelajaran matematika yang beranggotakan yang pertama ada Rahayu Utami, kedua Ulan Puspitasari, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Siska Nur Apriliana. Nah, untuk mendengar semua penjelasannya, yuk kita simak videonya. Pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah satu dari bilangan sebelumnya, atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan cacah juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai yang pertama, himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu contohnya seperti 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua, himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Himpunan bilangan cacah contohnya seperti C sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan jika suatu himpunan yang karena alasan tertentu tidak mempunyai anggota sama sekali, maka cacah anggota himpunan itu 0 dan dinyatakan dengan lambang atau angka 0. Jika anggota dari suatu himpunan hanya terdiri dari satu anggota saja, maka cacah anggota tersebut adalah 1 dan dinyatakan dengan lambang atau angka 1 dan demikian seterusnya. Himpunan bilangan cacah juga memuat beberapa himpunan bilangan lainnya, seperti 1. Himpunan bilangan asli yang terdiri 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Himpunan bilangan genap yang terdiri dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. 3. Himpunan bilangan ganjil yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan kuadrat terdiri dari 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. 5. Himpunan bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang keenam, himpunan bilangan tersusun atau komposit terdiri dari 4, 6, 8, 12, dan juga seterusnya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. A. Sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat penukaran, penjumlahan, atau perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. B. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Penjumlahan perkalian dari tiga bilangan akan memberikan hasil yang sama, walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. C. Sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran operasi perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. D. Sifat identitas. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dan suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilang cacah. Perlu diingat, untuk operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, sehingga jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam soal yang sama, maka operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya yaitu 3 ditambah 4 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan, karena dalam soal tersebut terdapat dua operasi hitung yaitu penjumlahan dan pengurangan yang memiliki kedudukan yang sama, maka kita kerjakan operasi hitung yang paling kiri terlebih dahulu. Berarti 3 tambah 4.
yang hasilnya 7. Kemudian kita melakukan pengurangan, yaitu 7 kurang 2 yang hasilnya 5. Lalu kita melakukan penjumlahan 5 ditambah 1 sehingga menemukan hasil akhirnya yaitu 6. Langsung saja kita ke soal yang kedua. Sama dengan soal pertama, kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Soalnya 16 dikurang 4 tambah 1 dikurang 2. Jadi 16 dikurang 4 hasilnya 12. Lalu kita lakukan penjumlahan 12 tambah 1 sama dengan 13. Lalu yang terakhir kita melakukan pengurangan 13 dikurang 2 sehingga menemukan hasil akhirnya yaitu 11. Contoh yang kedua, ibu membeli 7 kotak kue rasa coklat. Setiap kotak berisi 12 kue coklat. Lalu ibu juga membeli 7 kotak kue rasa stroberi. Setiap kotak berisi 18 kue rasa stroberi. Berapa jumlah kue yang dibeli ibu? Penyelesaiannya, karena ibu membeli 7 kotak kue rasa coklat yang berisi 12, maka 7 kali 12. Lalu ibu membeli 7 kotak kue stroberi yang berisi 18, maka 7 kali 12 ditambah 7 kali 18. Di sini kita akan menggunakan sifat distributif, yang artinya operasi hitung dengan dua versi yang berbeda. 7 kali 12 tambah 7 kali 18 merupakan penyebaran dari 7 dikali dalam kurung 12 ditambah 18. Sehingga apabila kita akan melakukan operasi hitung yang terdapat tanda kurung di dalam soal tersebut, maka yang operasi hitung tersebut yang terdapat dalam tanda kurung harus terlebih dahulu dikerjakan. Jadi 12 tambah 18 sama dengan 30. Lalu kita kalikan dengan 7, maka hasilnya 210. Sehingga kita menemukan hasil akhir yaitu kue yang dibeli ibu sebanyak 210 kue. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.